Halo guys, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di konten Talk atau Soccer Talk yang pertama. Jadi di konten Talk ini aku bakal ngundang narasumber dan ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola. Kebetulan hari ini aku udah ngundang seorang teman bicara. Beliau ini merupakan salah satu pelatih yang ada di tim Persib Putri yang berhasil juara di tahun 2019 dan juga salah satu pelatih yang ada di tim PON Putri Sepak Bola Jawa Barat yang berhasil dapat medali perak di tahun 2021. Dan kebetulan pelatih saya juga. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Coach Fauzi. Halo Coach, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk jadi narasumber hari ini ya Coach. Yes, sama-sama. Sebagai info, Coach Fauzi ini merupakan pelatih aku yang udah ngelatih aku dari kelas 7 ya Coach ya? Iya, dari SD kayaknya ya. Dari Udah umur lama 12-an lah pokoknya. kurang lebih. Berarti dan masih jadi ngelatih. Dan masih jadi pelatih aku sampai sekarang. Aku udah mau masuk kuliah walaupun frekuensi latihannya udah nggak sesering dulu. Nah, Coach ngomongin soal ngelatih. Coach tuh sebenarnya dari dulu emang pengen jadi pelatih atau gimana Coach? Sebenarnya kalau dari dulu itu kayaknya jadi pemain sebenarnya. Cuman karena gagal jadi pemain ya beralihlah jadi seorang pelatih. Makanya ya walaupun sebelumnya sempat juga berkecimpung di dunia perwasitan. Tapi kayaknya hatinya nggak nerima, jadi lebih milih untuk jadi seorang pelatih. Coach tuh udah mulai ngelatih sejak kapan Coach? Kalau ngelatih sebenarnya udah lama ya, dari keluar sekolah juga udah coba-coba tuh ngelatih di di sekolah-sekolah lah. Cuman memang belum fokus. Kalau dulu ya masih hanya sekedar mengamalkan ilmu mungkin ya yang didapat dari dulu. Tapi kalau fokus mungkin di 2014 selesai kuliah baru saya mulai fokus ngelatih, walaupun di sana saya belum punya lisensi, tapi secara porsi latihan saya udah mulai lebih banyak. Walaupun dulu sih mulainya saya dari SSB, ya anak-anak kecil mungkin ya lebih banyak dari Cowok ya Coach ya? masih cowok. Nah Coach kan tadi awalnya ngelatih cowok dulu ya Coach. Nah itu bisa masuk jadi ngelatih cewek itu gimana ceritanya Coach? Nah ceritanya yaitu mungkin ya ada garis tangan Allah mungkin di sana ya, karena sebenarnya jujur sebelum saya ngelatih cewek saya mengalami juga di titik kejenuhan melatih di sepak bola ini. Sebenarnya ingin fokus saja, mungkin karena saya sebagai guru juga ingin fokus ngajar, tapi ternyata ada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bawa tim cewek. Kalau dulu itu ada event Fasanta SPWI dulu yang ada yang di 2017 kalau saya nggak salah ya. Di situ mungkin pertama bawa putri, selanjutnya dapat kesempatan buat ngebantu di tim Porda futsal untuk di Cimahi, untuk di Porda 2018 Bogor. Situ alhamdulillah dapat perunggu. Setelah itu ada event Kejurda Jabar di bulan Desembernya, alhamdulillah juga bisa juara 1. Lanjut situ nggak lama ya Piala Menpora, kita di regional sampai nasional alhamdulillah juara 1 ya. Terus ada persiapan PON dulu, sebelum ke Persib itu ada persiapan PON. Nah di situ sebelum PON mulai ada kerjasama dengan tim Persib ya, di situ saya baru masuk ke Persib. Nah Coach kan awalnya ngelatih cowok dulu tuh Coach, terus masuk ngelatih cewek. Nah Coach ngerasain nggak sih ada perbedaan ketika ngelatih cowok terus ngelatih cewek? Apa Coach ada perbedaan dari ngelatih cowok dan cewek? Secara teknis mungkin nggak ada terlalu yang jauh berbeda kalau secara teknis. Cuman secara non teknis kita ada hal-hal yang memang harus lebih sensitif dibanding kita ngelatih laki-laki. Karena di putri sendiri ya kita harus bisa lebih memahami kondisi si pemain tersebut. Di kondisi yang memang ya katakanlah kalau perempuan kan ngalamin yang namanya menstruasi gitu ya. Nah itu kan mudi banget. Kalau cewek kan ada istilah mudi gitu ya, kalau cowok kan nggak ada. Nah di situ mungkin kita yang harus tahu kapan kita kasih tekanan dalam latihan, kapan kita yang memang harus kasih kelonggaran mereka. Ya itu aja sih mungkin perbedaannya. Tapi kalau secara teknis dan lain-lain saya rasa sih sebenarnya nggak ada perbedaan yang harus diberikan sama mereka. Hanya memang kan kalau masalah porsi ya menyesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Nah Coach, menurut Coach apa sih hal penting yang perlu Coach perhatiin ketika ngelatih cewek gitu? Kayak misalnya nada bicara Coach ke cewek atau misalnya jadwal menstruasinya anak-anak gitu. Sebenarnya yang perlu diperhatiin ya kalau yang udah saya jalani selama ini mungkin ke pemahaman kita tentang
karakter pemain kita masing-masing, karena di situ pola treatment yang kita kasih juga pasti harus berbeda. Nggak bisa kita samakan antara si A dan si B, itu kita harus beda, termasuk ketika pendekatan personal ke setiap pemain. Nah, bedanya atau yang pentingnya di sewa yaitu tadi, kalau menurut saya sih gimana caranya kita bisa masuk ke dunia mereka, dalam artian kalau masalah pressure dan suara misalnya ya, menurut saya sih itu mah nggak ada masalah dan nggak ada perbedaan, asalkan kita udah tahu kapan pressure dia, kapan kita berbicara keras sama dia, dan dia juga udah tahu karakter kita seperti apa. Itu aja sih poin yang paling penting. Nah, coach kan pernah ngebawa tim juara 4 kali ya coach, kalau yang bareng sama Zahra yang Yes. Piala DPRD pas 2018, Piala Menpora Regional, Piala Menpora Nasional, sama Persib Putri ya coach. Nah coach, itu gimana sih coach rahasianya bisa bawa tim juara 4 kali itu? Coach tuh kalau megang tim kayak gimana sih? Yang pertama mungkin selain rezeki, memang itu rezeki saya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mungkin kalau saya lebih melihat yaitu tadi di perempuan ini yang saya lihat dari segi teknis dan taktik itu belum banyak yang punya pemahaman bagus tentang sepak bola. Artinya saya harus gali potensi lain di perempuan itu sendiri, dan saya lihat kekuatan terbesar di perempuan itu adalah sebenarnya teamwork. Ya, Ketika memang kita sudah bisa dapetin itu semua, mereka akan maksimal gitu. Jadi walaupun secara teknis dan taktik mereka belum terlalu menguasai, masih beda levelnya dengan laki-laki untuk sekarang. Tapi dari sisi itu kalau kita udah bisa dapetin mereka bisa kasih kerja yang maksimal di lapangan, itu bisa ngalahin semua sebenarnya. Berarti untuk melatih cewek tuh coach pengen nerapinya lebih ke chemistry antara anak-anaknya ya coach? Ya betul, jadi chemistry nomor 1 dulu mungkin di awal Ya. sebelum masuk ke segi teknik dan taktik. Sebagai seorang pelatih, coach sendiri pengen pemain-pemain coach kayak gimana sih? Yang pertama mungkin ya, kalau kriteria saya udah pasti saya ingin pemain saya itu kerja keras, punya attitude yang bagus, bisa punya personal yang mudah bercair atau mudah bergaul dengan yang lain. Karena kita ini olahraga tim, ya saya ingin pemain saya itu bisa cepat adaptasi dengan tim. Ya, Itu yang paling penting. Masalah kemampuan oke, jadi pertimbangan juga ya, tadi ya. tapi di awal itu mungkin yang saya akan lihat sebelum ke sisi teknik dan taktik, mungkin itu dulu lah yang akan saya lihat, bagaimana dia punya itu bagus dan juga punya motivasi untuk kerja keras di lapangan. Coach kan kalau dihitung-hitung berarti coach kan tadi udah ngelatih cewek dari tahun 2012 ya coach. Berarti kalau dihitung-hitung udah 5 tahun ya coach ya? Ya, 5 tahun udah ngelatih cewek. Nah coach, menurut coach apa sih coach yang rata-rata jadi kelemahan sepak bola wanita di Indonesia, dan menurut coach itu PR yang perlu dilatih bagi kita sebagai seorang sepak bola wanita? Yang saya lihat selama ini sih mungkin ya, karena saya juga melatih dari level yang anak-anak datang itu nggak bisa sama sekali, sampai mungkin yang bisa. Sebenarnya permasalahan kalau anak-anak perempuan ini ada di gerak motorik kaki, terutama di gerak koordinasinya mungkin agak sulit. Dan Aku ya coach ya saya berpemikiran ketika itu belum bagus, agak sulit sih melatih teknik ya, mereka, karena gimana kita nggak mau padu ya coach ya? nendang bagus kalau dari si gerak motorik kakinya ini belum terlalu bagus, terutama di koordinasinya. Jadi poin awal untuk anak-anak yang baru belajar sih mungkin harus balance gitu, antara latihan koordinasi kakinya dengan latihan tekniknya harus balance. Nah buat ngelatih si kekurangan itu tadi kan coach kayak gimana coach ngelatih koordinasi gitu? Ya kalau saya sih di SSB selalu yang namanya latihan koordinasi itu pasti saya masukkan di porsi latihan. Biasanya sih di awal latihan, di pemanasan, saya selalu kasih variasi yang melibatkan untuk latihan koordinasi itu sendiri. Coach sendiri punya harapan gak sih buat sepak bola wanita di Indonesia itu? Coach berharap sepak bola wanita di negara ini bisa kayak gimana ke depannya? Harapannya pasti sangat besar ya, karena sekarang yang saya tahu FIFA juga sudah mulai concern gitu ya di sepak bola wanita ini, dan Indonesia juga harapannya bisa lebih baik lagi ya, termasuk federasi mungkin ya, harapan saya bisa lebih memperhatikan lagi mungkin ya di sepak bola wanita ini. Sekarang alhamdulillah federasi sudah fasilitasi beberapa event, termasuk kemarin kan di
kita AFF 18 bisa jadi tuan rumah. Ya. Sebelumnya yang senior kita ikut juga ya. Mudah-mudahan ke depan dengan kompetisi yang pasti, kompetisi yang paling tinggi sampai paling rendah itu bisa terlaksana karena Udah kita semakin banyak juga ya coach iya, ya karena pemain-pemainnya. kita yang di bawah ini agak kesulitan dan kebingungan juga mengarahkan pemain mau kemana muaranya kalau tidak ada kompetisi yang Ya betul. jelas gitu. Tapi kan kalau ada kompetisi yang jelas, otomatis motivasi pemain akan bertambah Ya, karena betul. jelas. Oh, saya latihan itu Buat memang apa ya, untuk coach, bertanding tujuannya, ya, betul. dan tujuan akhirnya apa? Oh, ada liga profesional, saya ingin jadi pemain profesional. Ya, Nah, itu menjadi poin penting mungkin ya untuk ke depan. Harapan saya mudah-mudahan federasi bisa bantu ini dan saya sih meyakini itu bisa terlaksana semuanya dengan ya kolaborasi dari semua pihak mungkin ya. Karena kalau diurus benar ini pasti kuat ya coach sepak bola wanita Indonesia tuh ya. Dengan Betul. bibit-bibit yang udah mulai semakin kelihatan sekarang ya coach. Indonesia banyak, kalau menurut saya secara potensi, secara SDM mungkin banyak. Tinggal ya itu tadi, semua yang namanya olahraga itu butuh proses, Ya betul. nggak bisa instan. Jadi ketika kita bikin proses dan memaintain proses ini dengan bagus, hasilnya pun sih saya meyakini akan bagus. Setidaknya sih untuk di ASEAN, ya harusnya kita bersaing mungkin di 4 besar itu sudah bisa Ya betul. untuk di ASEAN. Ya, harapannya mungkin ya di Asia bisa lebih meningkat lagi lah. Nah itu dia guys bincang-bincang hari ini bersama Coach Fauzi. Coach sekali lagi makasih banyak udah bersedia Oke, hadir sama-sama. jadi narasumber di konten staff yang pertama ini. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.